Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh terletak di ujung sebelah utara Pulau Sumatera, merupakan bagian yang paling utara dan yang paling barat dari Kepulauan Indonesia. Di sebelah baratnya terbentang Lautan Hindia, sedangkan di sebelah utara dan timur terletak Selat Malaka. Sejak zaman kuno, Selat Malaka merupakan jalan perniagaan yang ramai, yang banyak dilalui kapal-kapal dagang dari berbagai negara Asia. Tempat-tempat di sepanjang perairan Selat Malaka silih berganti menempati kedudukan sebagai pelabuhan tempat mengambil perbekalan bagi kapal-kapal yang lewat di sana. Salah satu yang terkenal ialah Malaka. Selama beberapa abad, Malaka telah terkenal sebagai pusat perdagangan tiga jurusan antara negara India, China, dan negara-negara Asia Tenggara. Pelabuhannya banyak disinggahi kapal-kapal dari berbagai negara yang membawa barang-barang dagangan dari India, Timur Tengah, Eropa, China, dan negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, Malaka pada waktu itu, sekitar abad ke-15, juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam yang disebarkan oleh pedagang-pedagang Arab maupun dari Gujarat atau India. Orang-orang Portugis pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1509. Dan sebagai tempat yang pertama mereka kunjungi adalah Pedir dan Pasai, atau dalam bahasa Aceh disebut dengan Pidi dan Pasai. Barulah sesudahnya mereka menuju ke Malaka. Seperti diketahui bahwa mereka pada tahun 1511 merebut kota Malaka dari Sultan Mahmud yang menjadi sultan di Malaka pada waktu itu. Tetapi sebelumnya mereka telah berusaha untuk mengadakan hubungan dengan kota tersebut. Untuk itu, gubernur Portugis yang berkedudukan di India mengirimkan Lopes de Squire bersama dengan 4 buah kapal ke tempat itu. Ekspedisi tersebut berangkat dari Cochin pada permulaan bulan September tahun 1509. Sebelum sampai di Malaka, Lopes de Squire singgah di Pedir dan Pasai, dua buah pelabuhan yang terletak di pantai utara Sumatera yang terkenal dengan ekspor ladanya. Perlu dicatat di sini bahwa pada waktu itu penguasa-penguasa dari kedua kerajaan tersebut sudah memeluk agama Islam. Di kedua tempat itu, Lopes de Squire diberi izin untuk berdagang. Kemudian dia melanjutkan pelayarannya ke Malaka. Setibanya di Malaka, rombongan ini diterima dengan baik oleh Sultan Mahmud. Perjanjian diadakan antara Sultan Mahmud dengan Lopes de Squire, dan yang disebutkan terakhir diizinkan untuk mendirikan kantor dagangannya di Malaka. Tetapi ternyata, kemudian hubungan ini menjadi tidak baik. Terjadi konflik antara pihak Malaka dengan pihak Portugis, dan sebagian besar tentara Portugis berhasil ditawan. Tetapi Lopes de Squire berhasil melarikan diri dan kapalnya kembali ke India. Selanjutnya pada tahun 1511, pimpinan Portugis di India mengirimkan suatu armada di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menyerang Malaka. Pihak Portugis pada tahun ini juga berhasil menduduki Malaka. Setelah menguasai Malaka, pada mulanya orang-orang Portugis lebih suka berhubungan dengan pedagang-pedagang yang beragama Hindu daripada berhubungan dengan pedagang-pedagang yang beragama Islam. Hal ini dimaksudkan oleh Portugis untuk menghancurkan perdagangan saudagar-saudagar Islam yang biasa berdagang di Malaka, sehingga menimbulkan keguncangan dalam jaringan perdagangan di Selat Malaka, terutama di kalangan-kalangan pedagang-pedagang Islam. Salah satu akibatnya ialah pedagang Islam yang biasa berdagang di Malaka menyingkir dari sana ke tempat-tempat lain. Salah satu di antaranya adalah Aceh. Dengan berdatangannya pedagang-pedagang Islam ke Aceh, maka Aceh menjadi ramai dan lebih berkembang sebagai tempat berdagang. Sebelumnya, atau pada saat orang-orang Portugis mulai muncul di perairan sekitar Selat Malaka, Aceh masih merupakan sebuah kerajaan kecil yang tunduk pada kerajaan tetangganya, yaitu Pidi. Oleh saudagar-saudagar Islam, Aceh digunakan sebagai pengganti Malaka untuk tempat berdagang dan tempat menyebarkan agama Islam. Hal ini tidak disia-siakan oleh Sultan Aceh yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, yaitu yang berkuasa sekitar tahun 1514 sampai 1530. Untuk memanfaatkan kesempatan guna membina kerajaan-kerajaan agar benar-benar dapat menjadi pusat perdagangan sebagai pengganti Malaka yang telah diduduki Portugis. Setelah menduduki Malaka, pihak Portugis selanjutnya berusaha menguasai lalu lintas perdagangan di kawasan Selat Malaka. Tujuan mereka tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat religius, yaitu menyebarkan agama mereka dan meneruskan memerangi orang-orang Islam sebagai kelanjutan dari Perang Salib. Oleh karenanya, Selat Malaka kemudian menjadi tidak aman lagi bagi pedagang-pedagang Islam.
Seperti yang telah disebutkan, mereka yang telah berbiasa berdagang di Malaka mendatangi tempat-tempat lain di sekitar itu. Selain Aceh, dapat pula disebutkan Pidir atau Pidi dan Pasai. Rupa-rupanya tempat-tempat tersebut akhirnya menjadi incaran pihak Portugis. Mereka tidak menginginkan tempat-tempat di sekitar Selat Malaka berkembang menjadi saingan Malaka yang sudah mereka duduki. Oleh karena itu, pihak Portugis di Malaka mengirimkan armadanya ke Pedir dan Pasai. Setibanya di kedua tempat itu, pihak Portugis belum menampakkan keagresifannya. Karenanya, mereka mendapat sambutan baik dari penguasa Pidi dan Pasai. Mereka menerima hadiah-hadiah sebagai tanda persahabatan dengan kedua kerajaan tersebut. Khusus di Pidi, pihak Portugis berhasil mendapatkan izin untuk mendirikan sebuah kantor dagang. Melalui kantor inilah pihak Portugis memperkuat diri dengan mendirikan sebuah benteng di sekelilingnya. Bertepatan dengan kehadiran Portugis di Pidi, tentara Aceh menyerang Pidi dalam rangka membebaskan diri dari pengaruhnya dan mempersatukan Pidi ke dalam kerajaan Aceh. Rupa-rupanya penguasa Pidi terpaksa meminta bantuan ke pihak Portugis yang berada di sana untuk mempertahankan Pidi dari serangan Aceh. Permintaan ini kemudian diterima oleh pihak Portugis, sehingga terjadilah konflik bersenjata pertama kali antara pihak Aceh dengan pihak Portugis. Dalam konflik ini, baik Pidi maupun Portugis tidak kuasa membendung serangan pihak Aceh. Aceh berhasil menguasai Pidi dan tentara Portugis yang sempat menyelamatkan diri dan terpaksa harus lari ke Melaka. Sejak saat itu, Pidi tunduk di bawah kerajaan Aceh. Agaknya pihak Portugis yang berkedudukan di Melaka tidak puas dengan peristiwa itu. Selanjutnya dalam tahun 1519, mereka mencoba melakukan agresi langsung ke Aceh di bawah pimpinan Gaspar de Costa. Tetapi agresi Portugis ini dapat digagalkan oleh pihak Aceh. Namun pada tahun 1521, kembali Portugis bersama dengan pengikutnya dari Pidi mencoba menyerang kerajaan Aceh untuk kedua kalinya. Usaha ini pun mengalami kegagalan berkat kesiapan tentara Aceh dan Panglima Portugis sendiri, Jorge de Brito, tewas dalam pertempuran ini. Keberhasilan dalam mempertahankan diri ini menjadikan Aceh menyusun suatu rencana untuk mengusir Portugis baik dari wilayah Aceh Darussalam maupun dari pusat kedudukan mereka di Asia Tenggara, yaitu Malaka. Hal ini dilakukan Aceh karena mereka menganggap Portugis sebagai agresor dan telah merusak keharmonisan jaringan perdagangan tradisional di kawasan Malaka. Sebagai langkah pertama, pada tahun 1524, Aceh melakukan pengejaran terhadap Portugis yang berada di Pasai. Seperti halnya Pidi, Pasai yang mendapat bantuan Portugis pada tahun itu juga berhasil dikuasai oleh Aceh dan selanjutnya dipersatukan menjadi suatu dengan Aceh, yaitu Aceh Darussalam. Sementara itu, orang-orang Portugis yang dipimpin oleh Sebastian de Sousa yang ikut mempertahankan Pasai dari serangan Aceh menyelamatkan diri ke selatan, yaitu Aru yang pada waktu itu masih menganut animis. Pada tahun 1529, setelah merasa dirinya cukup kuat, Aceh melakukan pula ekspansi ke daerah tersebut. Untuk menghadapi ekspansi Aceh, Raja Aru kemudian meminta bantuan pula pada Portugis. Dan Portugis disambut dengan kesediaannya untuk membantu. Perlu dicatat di sini bahwa bala bantuan tersebut bukanlah bersifat pro deum, melainkan Raja Aru harus membayarnya dengan sejumlah emas kepada pihak Portugis. Langkah berikut yang ditempuh Aceh dalam rangka mengusir agresor Portugis dari kawasan Selat Malaka adalah berusaha memperkuat angkatan perangnya. Hal ini terjadi ketika Aceh berkuasa Sultan Alauddin Riyad Shah di Al-Kahar pada tahun 1537 sampai 1571. Sejalan dengan maksud di atas, Sultan ini bercita-cita untuk menguasai perdagangan di kawasan Selat Malaka dan ingin memperluas pengaruhnya atas daerah-daerah yang menghasilkan lada, kapur barus, emas, dan kemenyan, serta barang-barang dagangan lainnya di pesisir barat dan timur Pulau Sumatera. Tujuannya agar dapat memonopoli perdagangan di sana, terutama perdagangan lada. Tapi dalam hal ini, Sultan Aceh maklum bahwa kedudukan Portugis di Malaka dianggap sebagai penghalang untuk mencapai cita-citanya. Maka Sultan Aceh ini juga berhasrat ingin mengusir kedudukan Portugis dari Malaka. Untuk mewujudkan maksud tersebut, Sultan Aceh harus memperkuat angkatan perangnya, terutama pada armada lautnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah mengadakan suatu hubungan dengan kerajaan Islam yang besar pada waktu itu, yaitu kerajaan Turki.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan militer. Namun sebelum mengirimkan utusan ke Turki, pada tahun 1547, Aceh telah mempersiapkan suatu serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun itu juga, Malaka mulai digempur oleh kerajaan Aceh. Dua buah kapal Portugis yang sedang berlabuh di pelabuhan itu berhasil dihancurkan oleh pihak kerajaan Aceh. Selanjutnya Aceh mendapatkan tentaranya dan berhasil menduduki Kampung Upeh, salah satu bagian dari Bandar Malaka. Pihak Portugis dalam upaya penyerangan Aceh ini hanya bertahan di benteng saja dan tidak mampu memberikan perlawanan terhadap bala tentara Aceh. Karenanya praktis seluruh Malaka berhasil dikuasai oleh Aceh, kecuali benteng pertahanan Portugis saja. Pihak Aceh memberikan ultimatum kepada Portugis di Malaka yang berada dalam benteng supaya menyerah kepada pihak Aceh. Simao de Mellu tidak memberikan jawaban dan terus bertahan di bentengnya. Meskipun demikian, usaha Aceh mengusir Portugis dari Malaka belum berhasil. Hal ini disebabkan karena keberhasilan pihak Portugis untuk memecah belah antara Johor dan Aceh. Berita yang diterima oleh pasukan Aceh tentang bala bantuan Portugis yang datang dari lautan, serta pertempuran antara pasukan Aceh lainnya dengan Portugis yang dibantu oleh Johor dan Perlis, memaksa pasukan Aceh menarik diri dari Malaka dengan maksud untuk menghadang pasukan bantuan Portugis itu di lautan. Tetapi pasukan yang hendak dihadang itu tidak pernah dijumpai. Meskipun penyerangan tersebut gagal, Aceh terus memperkuat kedudukannya. Laporan yang disampaikan oleh pembesar Portugis kepada rajanya di Lisabon membuktikan betapa khawatirnya Portugis terhadap Aceh. Karena kerajaan Johor dianggap oleh Aceh selalu membantu pihak Portugis. Maka pada tahun 1564, Aceh menyerang Johor dan berhasil mendudukinya. Sultan Johor terbunuh dalam penyerangan itu. Tindakan ini juga dimaksudkan oleh kerajaan Aceh sebagai persiapan untuk menyerang Portugis lagi di Malaka. Dan Johor tidak memiliki kesempatan lagi untuk membantu Portugis seperti pada penyerangan Aceh pada tahun 1547. Sementara itu, Portugis pun merencanakan memperbesar kekuatannya di Malaka dan mengatur persiapan untuk menyerang balas Aceh. Don Antonio de Noronda, penguasa Portugis yang baru untuk Malaka, ketika masih berada di Goa atau di India, dalam tahun 1564 telah mendapat kabar pula tentang Aceh telah membentuk suatu persekutuan dengan kerajaan-kerajaan Islam untuk menentang Portugis dalam rangka untuk memperoleh bantuan dari kerajaan Islam terbesar pada masa itu. Pada tahun 1563, seluruh Sultan Aceh mengirim utusan ke kerajaan Turki. Utusan tersebut untuk membawa serta hadiah-hadiah berharga dari Sultan Aceh untuk dipersembahkan kepada penguasa kerajaan Turki. Hadiah-hadiah itu antara lain berupa emas, rempah-rempah, dan lada. Selain pemberian hadiah, para utusan Aceh juga telah meyakinkan pihak Turki mengenai suatu keuntungan yang akan diperoleh pihak Turki dari perdagangan rempah-rempah dan lada. Apabila orang-orang Portugis telah dapat diusir dari Malaka oleh Aceh dengan bantuan Turki, perutusan Aceh ini boleh dikatakan berhasil karena pihak Turki telah bersedia mengirimkan bantuan kepada Aceh berupa 2 kapal perang dan 500 orang tenaga berbangsa Turki untuk mengelola kapal-kapal itu. Di antara 500 orang Turki tersebut juga terdapat ahli-ahli militer yang dapat membuat kapal-kapal perang baik ukuran besar maupun ukuran kecil dan meriam-meriam berukuran besar. Selain itu, pihak Turki juga memberikan sejumlah meriam berat beserta perlengkapan-perlengkapan militer lain kepada kerajaan Aceh. Semuanya itu tiba di pelabuhan Aceh dengan selamat pada tahun 1566 dan 1567. Di samping bantuan militer yang diperoleh dari Turki, Aceh juga berusaha mendapatkan bantuan dari beberapa pemimpin kerajaan di Indonesia dan India. Tetapi Aceh hanya mendapatkan sekedar bantuan yang terbatas. Selain itu, dalam rangka mengenyahkan Portugis dari Selat Malaka, Aceh juga menggunakan tentara-tentara sewaan yang terdiri dari selain orang Turki, juga dari Gujarat, Malabar, dan Abbasinia. Pada tahun 1568, kembali Aceh menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Serangan ini adalah serangan yang paling hebat yang pernah dilakukan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Dalam penyerangan ini, Aceh telah menggunakan kekuatan yang terdiri atas 15.000 orang Aceh, 400 orang tentara Turki, disertai pula dengan 200 pucuk meriam besar dan kecil yang dibuat dari tembaga. Tentara Aceh dipimpin sendiri oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Tetapi untuk menghadapi penyerangan Aceh ini, pihak Portugis juga telah siap. Bantuan-bantuan tambahan dari Goa, India telah terlebih dahulu mereka terima. Selain itu, Portugis juga telah sempat memberikan kabar kepada sekutunya Johor dan Kedah agar membantunya bila diserang oleh pihak kerajaan Aceh.
Dengan demikian, pada waktu penyerangan Aceh itu, kedudukan Portugis dalam suasana yang sangat menguntungkan. Pertempuran berlangsung dengan seru, baik di darat maupun di laut. Banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar sendiri kehilangan putranya yang memerintah di Aru. Kenyataannya, pada penyerangan kali ini pun Aceh belum berhasil mengenyahkan Portugis pada kedudukan di Malaka. Sejak pertempuran Aceh-Portugis di Malaka tahun 1568 itu, Portugis menginsyafi benar bahwa membiarkan Aceh merebut Malaka berarti membunuh diri. Oleh karena itu, diputuskan oleh pemerintahnya di Lisabon untuk mengirim kekuatan armada terkuat. Dalam tahun 1576, Raja Portugis mengubah rencana tersebut di atas dan memutuskan memberi tugas khusus kepada Matias de Albuquerque yang menaklukkan Malaka pada tahun 1511 untuk berangkat ke Malaka dengan 2 kapal perang, yaitu Santa Catarina dan Sao Jorge. Berikut segala tentaranya dan kelengkapan dengan tugas mempertahankan Malaka dan menaklukkan Aceh. Dia bersama rombongannya tiba di Malaka pada bulan Desember 1576. Rupa-rupanya armada Aceh sudah mengetahui tentang kedatangan rombongan Portugis ini. Mereka untuk ini telah bersiap-siap mengadakan patroli di perairan Selat Malaka. Tetapi armada Matias de Albuquerque tidak pernah bersua dengan armada Aceh. Baru diketahui setelah mereka tiba di Malaka, karena itu armada Aceh memburunya sampai ke Malaka. Pada tanggal 1 Januari 1577, armada Aceh yang dipimpin oleh Laksamana Sri Maharaja telah menyampaikan selamat tahun baru kepada Portugis dengan melepaskan tembakan-tembakan meriam ke arahnya di Aceh. Mendapat kabar Portugis sedang menghimpun kekuatannya. Menurut McGregor, kekuatan Aceh yang hendak menggempur pihak Portugis itu kira-kira sebesar 10.000 tentara dengan jumlah meriam yang cukup banyak. Namun pertempuran kali ini pun belum menghasilkan sesuatu yang positif bagi Aceh, yaitu mengusir Portugis dari Malaka. Antara masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar 1537-1571 hingga pada masa Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Mukammal 1587 sampai 1604 mendapat beberapa kali pergantian sultan di Aceh. Bagaimana konflik antara Aceh dengan Portugis pada periode ini tidak banyak yang dapat disebutkan. Namun ketika Aceh berada di bawah Sultan Al-Mukammal, sikap sultan ini sangat berbeda dengan sikap sultan-sultan Aceh sebelumnya, khususnya sikapnya terhadap orang-orang Portugis di Malaka. Sultan Al-Mukammal telah mencoba mengadakan suatu kontak untuk berdamai dengan pihak Portugis di Malaka. Agaknya usaha Sultan Al-Mukammal ini mendapat sambutan baik dari pihak Portugis di Malaka, sehingga tercapai suatu situasi damai antara pihak Aceh dan Portugis yang belum pernah terjadi dengan Sultan-Sultan Aceh sebelumnya. Sejak saat itu, lambat laun hubungan yang normal mulai terjadi antara kedua belah pihak. Bahkan pada tahun 1600, sebuah delegasi atas nama Raja Portugal telah datang di Aceh untuk mengadakan perundingan mengenai sebab musabab mengapa Aceh dan Portugis mau menjalin suatu hubungan yang baik. Perubahan sikap dari kedua belah pihak yang sebelumnya saling bertentangan itu sebenarnya disebabkan karena kejenuhan pada kedua belah pihak yang terus-menerus terlibat dalam perselisihan dan peperangan. Portugis ingin memanfaatkan masa damai tersebut untuk beristirahat dan untuk menyiapkan suatu serangan secara besar-besaran terhadap pemerintahan Aceh. Tetapi dari perkembangan situasi selanjutnya, pihak Portugis telah benar-benar mengubah maksud tersebut. Mereka tetap ingin memelihara hubungan persahabatan dalam suasana yang damai dengan kerajaan Aceh. Hal ini karena ada maksud lain dari Portugis, yakni keinginan mereka untuk mengadakan suatu hubungan dagang dengan kerajaan Aceh agar dapat memperoleh keuntungan bagi pihaknya. Pada mulanya hubungan baik antara kerajaan Aceh dengan Portugis di Malaka dirintis ketika Sultan Aceh Al-Mukammal mengirim seorang utusan ke Malaka. Utusan Aceh ini dipersembahkan kepada penguasa Malaka yang pada waktu itu dipegang oleh Dipolo V. Tujuannya adalah untuk mengucapkan selamat kepada Portugis yang telah berhasil menaklukkan Johor, yang juga bermusuhan dengan kerajaan Aceh dan Portugis di Malaka. Selain itu juga meminta kepada Portugis agar wanita Aceh yang berpangkat dan sedang ditahan oleh Portugis pada salah satu perahu yang sedang menuju ke Malaka supaya dibebaskan. Oleh Dipolo V, permintaan tersebut dikabulkan dan juga bersedia mengadakan suatu perjanjian damai dengan utusan Aceh. Sejak adanya perdamaian tersebut pada 1587, maka pihak Aceh tidak lagi menyerang kapal-kapal Portugis melewati perairan Aceh dan Selat Malaka yang sebelumnya sering mereka lakukan.
Kemudian kepada orang-orang Portugis oleh Sultan Aceh juga diberi kebebasan untuk datang dan berdagang di ibu kota kerajaan Aceh. Situasi ini tentunya merupakan suatu keuntungan pula bagi kerajaan Aceh karena perdagangan atau pemasaran hasil buminya terutama lada menjadi bertambah. Situasi damai antara Aceh dengan Portugis tidak berlangsung lama hingga pada tahun 1602 saat bangsa barat lainnya juga telah berdatang. Sementara para pedagang-pedagang ini berada di Aceh, orang-orang Portugis yang juga berada di sana semakin lama semakin menunjukkan pengaruhnya di kalangan Sultan Aceh. Sultan Aceh mulai menunjukkan kecurigaannya kepada orang-orang Portugis ketika mereka pada tahun 1602 mengajukan suatu permohonan kepada Sultan agar mereka diberi suatu tempat, yakni salah satu di antara pulau-pulau yang terletak di depan pantai Aceh. Tujuan mereka adalah untuk mendirikan sebuah benteng di tempat itu dengan alasan untuk menjamin keselamatan pedagang-pedagang mereka yang ada di Aceh. Sultan Aceh tidak hanya menolak permintaan tersebut, akan tetapi juga merasa amat tersinggung karena diajukan dengan sangat angkuh oleh orang-orang Portugis. Sejak saat itulah Sultan Aceh mulai berprasangka kepada orang-orang Portugis yang berada di Aceh, dan sekaligus ia mulai mengubah kembali sikapnya terhadap mereka. Maka mulai saat itu pula terjadi lagi hubungan yang tidak harmonis antara kerajaan Aceh dan pihak Portugis. Sehingga pada bulan Juli 1606, orang-orang Portugis yang sudah tidak harmonis lagi dengan Aceh di bawah pimpinan maritim Alfonso menyerang ibu kota kerajaan Aceh. Pada waktu itu, pemerintahan di Aceh dipegang oleh Sultan Ali Riyad Shah pada tahun 1604 hingga 1607. Ali Riyad Shah merupakan putra dari Sultan Al-Mukammal. Sultan ini memiliki seorang keponakan laki-laki yang bernama Dharma Wangsa Tun Pangkat. Ketika terjadi penyerangan Portugis tersebut, keponakan ini berada dalam tahanan Sultan Ali Riyad Shah yang dihukum karena suatu kesalahan. Ketika mendengar adanya penyerangan pihak Portugis terhadap kerajaan Aceh, ia memohon kepada pamannya agar dibebaskan dan diperkenankan untuk ikut berperang melawan orang-orang Portugis. Permohonan ini dikabulkan oleh Sultan Aceh, kemudian Dharma Wangsa Tun Pangkat bersama dengan tentara Aceh lainnya melakukan perlawanan dengan menyerang orang-orang Portugis, yang kemudian benteng Portugis berhasil direbutnya. Tentara Aceh yang kemudian berhasil mengusir kembali orang-orang Portugis dari Aceh. Dharma Wangsa Tun Pangkat yang telah berjasa karena keikutsertaannya dalam pertempuran dengan pihak Portugis menjadi terkenal dan menarik perhatian di kalangan istana. Pada tanggal 4 April tahun 1607, Sultan Ali Riyad Shah meninggal. Sebagai penggantinya adalah kemenakannya sendiri, yakni Dharma Wangsa dengan gelar Sultan Iskandar Muda. Di bawah Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh melakukan sejumlah ekspansi ke kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan terhadap kedudukan Portugis tentunya. Ekspansi yang dilakukan ini meskipun di dalamnya terkandung kekuatan militer yang bertujuan untuk kepentingan politik, tetapi sebenarnya menjurus atau mengarah pada kepentingan ekonomi. Dalam hal ini untuk mengadakan monopoli perdagangan di daerah-daerah berhasil ditaklukkan. Iskandar Muda menempatkan wakilnya dan ditugaskan hanya untuk mengawasi perdagangan saja. Sedangkan penguasaan yang bersifat tradisional tetap pada penguasa semula dari daerah itu. Selain melakukan ekspansi-ekspansi, Sultan Iskandar Muda juga melakukan penyerangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Tujuan utama penyerangan ini ialah untuk kepentingan ekonomi. Iskandar Muda ingin menguasai atau memonopoli perdagangan di kawasan itu. Portugis yang berkedudukan di Malaka juga bermaksud serupa. Iskandar Muda melihat kedudukan Portugis di Malaka sebagai suatu rintangan. Ia merasa khawatir terhadap kekuatan Portugis di Malaka dan kelemahan Sultan-Sultan Melayu dalam menghadapi Portugis. Karenanya Iskandar Muda berusaha mengusir Portugis dari Malaka yang dianggap sebagai penghalang. Apalagi pihak Portugis sering mengadakan hubungan untuk mendapatkan barang-barang dagang dan mencoba mencari pengaruh atas kerajaan-kerajaan kecil yang ada di semenanjung tanah Melayu. Kerajaan-kerajaan Melayu yang mengadakan hubungan dagang dengan Portugis di Malaka dimusuhi Aceh. Sedangkan kerajaan-kerajaan itu menginginkan agar mereka bebas memperdagangkan barang-barang. Oleh karena adanya perbedaan kepentingan ini, timbullah persaingan yang terus-menerus antara kerajaan Aceh dengan Portugis di Malaka dan dengan kerajaan-kerajaan Melayu di semenanjung tanah Melayu. Dengan alasan karena kerajaan Aceh sebagai raja yang telah lama memeluk agama Islam, serta dengan melihat sikap hidup orang Aceh yang hampir menyamai dengan sikap orang-orang Arab, keras dan bersemangat. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kebanyakan kerajaan-kerajaan Melayu yang menjadi sasaran ekspansi Aceh pada waktu itu sudah menganut agama Islam. Artinya, sultan-sultan dari kerajaan tersebut sudah Islam. Seandainya Aceh melihat dari kepentingan agama, maka Aceh tidak akan menyerang kerajaan-kerajaan Melayu yang Islam tersebut. Sebaliknya, mungkin kerajaan-kerajaan Aceh akan bersahabat dengan kerajaan-kerajaan untuk bersama-sama menyerang Portugis di Malaka. Kerajaan Aceh pada waktu itu menerima secara baik pedagang-pedagang asing yang bukan Islam datang ke Aceh untuk berdagang. Pedagang-pedagang Portugis pun mungkin akan diterima secara baik apabila mereka datang ke Aceh
dengan maksud berdagang pulang. Penyerangan secara besar-besaran terhadap kedudukan Portugis di Malaka dilakukan Aceh pada tahun 1629 dengan sebuah armada yang cukup besar menurut ukuran pada masa itu. Pihak Aceh mengalami kekalahan total. Banyak tentara Aceh yang binasa dalam pertempuran tersebut, termasuk Perdana Menteri. Sedangkan Laksamana Aceh yang cukup terkenal dalam ekspansi dapat ditawan oleh Portugis. Gambaran konflik Aceh dengan Portugis di atas dapat dilihat bahwa kegagalan Aceh dalam melawan Portugis tersebut disebabkan karena pihak Portugis selalu mendapatkan bantuan. Bantuan ini mereka terima baik dari kerajaan-kerajaan Melayu di sepenanjung tanah Melayu maupun dari pihak Portugis sendiri yang didatangkan dari India. Bantuan-bantuan tersebut di atas kurang diperhitungkan oleh pimpinan armada Aceh. Selain itu juga karena tidak ada kekompakan di antara kedua pemimpin di Aceh yang diserahkan tugas untuk memimpin peperangan tersebut oleh Sultan Iskandar Muda. Sehubungan dengan kekalahan armada Aceh tersebut, bahwa kegagalan pihak Aceh dalam peperangan itu disebabkan karena pihak Aceh kurang memperhitungkan strategi dan taktik yang tepat. Padahal kemampuan logistik yang dimiliki tentara Aceh dalam peperangan ini cukup besar. Akibat kekalahan dalam perang pada tahun 1629, armada laut Aceh menjadi lemah. Maka dengan sendirinya pengawasan dan pengendalian atas daerah-daerah takluknya seperti kota-kota pelabuhan pantai barat selatan, di mana Aceh menjalankan sistem monopoli lada, turut menjadi lemah. Begitu pula atas kerajaan-kerajaan di semenanjung tanah Melayu. Aceh tidak lagi berpengaruh kecuali di Kerajaan Perak. Di sana Aceh masih dapat menguasai perdagangan timahnya. Jadi kekalahan yang diderita Aceh dalam peperangan tahun 1629 betul-betul merupakan suatu pukulan yang berat bagi Aceh.